Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ayu, Aziz, Aziza, Alvin, Bagus, Puspita, Hanifah. Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mas Bagus dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yo, mari kita belajar ya. Siapa yang tahu materi apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Yang tahu unjuk tangan. Nggak ada yang tahu? Yo, mari Ibu akan memberitahu kalian kita akan belajar apa pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya pada tunarungu dan tunalaras. Siapa yang tahu tunarungu itu apa? Yang tahu unjuk tangan. Ya, tunarungu adalah anak yang kehilangan keseluruhan atau sebagian pendengarannya, sehingga mereka tidak mampu berkomunikasi dengan jelas dan mereka tidak cocok untuk sekolah di sekolahan normal seperti biasanya. Sebenarnya cocok, tapi mereka akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Mereka juga akan sulit memahaminya. Nah, selanjutnya faktor-faktor tunarungu. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik itu merupakan faktor bawaan atau keturunan dari salah satu anggota keluarganya, entah itu ibu, entah itu bapaknya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa terjadi terlahir secara prematur. Anak yang terlahir secara prematur bisa kemungkinan terjadi gangguan pada pendengarannya atau biasa disebut dengan tunarungu. Yang kedua itu terserang virus. Klarifikasi anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama itu 0 dB. 0 dB itu masih normal pendengarannya, mereka masih bisa mendengar secara normal. Yang kedua itu 0 sampai 26 dB ya, sama, itu masih sangat normal. Yang ketiga 27 sampai 40 menunjukkan kesulitan mendengar bunyi-bunyi jarak jauh, tapi yang dekat masih bisa meskipun tidak membutuhkan alat bantu pendengarannya. Yang keempat yang keempat itu 41 sampai 55 mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mendengar suara dari jarak jauh, dan ini harus menggunakan alat bantu dengar. Yang kelima 56 sampai 70 hanya bisa mendengar suara dari jarak yang sangat dekat, dan ini harus menggunakan alat bantu dengar dan termasuk tunarungu agak berat. Yang berikutnya 71 sampai 90. Nah, ini termasuk tunarungu yang sangat berat dan mewajibkan si tunarungu itu menggunakan alat bantu dengar agar mereka bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Yang berikutnya itu 91. Nah, ini tergolong tunarungu yang sangat berat. Mereka tidak mampu mendengar atau memahami apa yang kita bicarakan jika mereka tidak menggunakan alat bantu dengar. Yang berikutnya
itu pendidikan yang cocok untuk penyandang tunarungu. Nah, ada beberapa pendidikan yang cocok untuk penyandang tunarungu. Yang pertama itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Siapa yang tahu bahasa isyarat itu apa? Ayo mari tunjuk tangan. Nah, bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir. Nah, suara untuk berkomunikasi itu mereka tidak mengerti karena mereka pendengarannya tidak normal. Yang berikutnya SLB tingkat B, khusus digunakan untuk penyandang tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi di mana seseorang keseluruhan atau sebagian dari pendengarannya tidak berfungsi. Nah, berikutnya itu layanan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, ini biasanya guru bisa datang ke rumah atau murid yang datang ke rumah guru untuk melakukan pembelajaran. Nah, sekian yang materi tunarungu. Untuk berikutnya itu tunalaras. Siapa yang tahu tunalaras? Yang tahu mari unjuk tangan. Tunalaras merupakan gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga mereka itu dapat kurang mampu menyesuaikan lingkungannya dan mereka memiliki emosi yang sangat tinggi. Nah, kelainan perilaku ini sulit teridentifikasi dengan jelas sebab kesulitan membuat standar dalam mengukur emosi dan perilaku. Biasanya mereka itu hiperaktif, suka berperilaku yang tidak normal. Yang berikutnya, belum ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana keadaan kesehatan mental yang baik. Berikutnya, berbagai macam teori yang berbeda-beda tentang gangguan emosional dalam terminologi dan definisinya. Yang berikutnya, adanya perbedaan fungsi dan persepsi antara berbagai badan lembaga yang konkret tunalaras. Berikutnya itu pendidikan tunalaras. Nah, pada umumnya pendidikan tunalaras itu tidak untuk pengetahuan sosial secara luas karena mereka itu kurang terampil dalam membaca dan menulis, nilai buruk sampai bisa mereka itu tidak naik kelas. Pada pendidikan tunalaras ini biasanya guru lebih menekankan pada perilakunya, emosionalnya karena mereka itu memiliki emosi yang tidak terkontrol. Nah, siapa yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangan. Belum ada yang mau bertanya? Nah, ini kan materinya sudah selesai. Nanti ibu akan memberi kalian tugas ya. Nah, selebihnya ibu minta maaf karena kekurangan dalam penyampaian materi. Sebelum ibu tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.